Dahulu kala diceritakan bahwa di Demak akan didirikan sebuah masjid agung, dan oleh karena itu, Raden Patah menggelar sebuah rapat besar bersama dengan para wali Songo. Dari hasil rapat itu, diputuskan bahwa setiap wali akan mencari tiang penyangga dari kayu jati yang sudah tua, besar dan tinggi. Setelah itu berangkatlah para wali Songo itu untuk mencari kayu jati tersebut, dan salah satunya adalah Sunan Giri yang berangkat ke daerah selatan. Berhari-hari Sunan Giri ini mencari kayu jati di hutan, namun dia masih belum menemukan kayu jati yang dia inginkan itu, dan di tengah perjalanan, Sunan Giri merasa sedang diikuti oleh seseorang, dan dengan mata batinnya itu, dia mengetahui bahwa ada seorang pria yang terus mengikuti langkahnya itu. Di sini Sunan Giri tetap berpikir positif dan membiarkan pria itu terus mengikutinya, hingga ketika Sunan Giri ini sampai pada sebuah bukit kecil yang di bawahnya mengalir sungai Bengawan Solo. Di sini Sunan Giri memutuskan untuk beristirahat sejenak. Karena merasa terganggu akan sosok misterius yang terus mengikutinya itu, Sunan Giri ini kemudian berdoa dan kemudian menggunakan kesaktiannya itu dengan menancapkan tongkat yang dia bawa ke tanah, dan kemudian muncul sosok Sunan Giri yang lain dengan posisi sedang bersemedi di bawah pohon. Setelah itu Sunan Giri pun langsung melanjutkan perjalanannya ke arah timur, dan di sini sosok misterius itu tidak mengikuti lagi, dikarenakan dia mengira Sunan Giri masih bersemedi di pohon, dan sosok misterius ini pun memutuskan untuk tetap di sana menunggu Sunan Giri ini hingga selesai semedi. Padahal Sunan Giri yang asli sudah melanjutkan perjalanannya jauh menuju ke arah timur. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Sunan Giri menemukan sebuah hutan jati, di mana di hutan tersebut sangat banyak pohon jati yang tinggi, dan oleh karena itu Sunan Giri pun berusaha untuk mencari pemilik hutan tersebut, di mana dia kemudian menemukan sebuah pondok kecil, dan Sunan Giri kemudian mencoba mengetuk pintu pondok itu, dan muncul seorang kakek yang bernama Ki Donosari. Di sini Sunan Giri pun menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya itu kepada Ki Donosari ini, dan di sini Ki Donosari ini dengan senang hati membantu Sunan Giri ini untuk mendapatkan kayu jati itu. Setelah itu mereka pun mencari pohon jati yang sesuai, dan didapatkan sebuah pohon jati yang sudah tua, besar dan tinggi, dan pohon jati tersebut kemudian diberi nama Jati Cempurung. Setelah itu mereka pun menebang pohon tersebut, dan di sini karena Sunan Giri ini kerepotan harus membawa kayu jati yang begitu besar itu, dia kemudian menemukan ide dengan cara membawanya melalui arus sungai, yang kebetulan di hutan tersebut ada sungai Keduang yang alirannya mengalir sampai ke Bengawan Solo. Setelah itu mereka pun menghanyutkan kayu jati itu ke sungai Keduang, dan sebelum Sunan Giri ini pergi untuk mengawasi kayu itu, dia pun mengucapkan terima kasih ke Ki Donosari, dan Sunan Giri ini kemudian memberikan nama ke daerah itu dengan nama Wonogiri, di mana Wono artinya hutan dan Giri artinya gunung, di mana alasan Sunan Giri memberikan nama itu, karena sepanjang perjalanan, dia hanya melihat hutan dan gunung saja. Selain itu, hutan kayu jati itu diberi nama Hutan Donoloyo, dan begitu juga dengan perubahan nama Ki Donosari menjadi Ki Ageng Donoloyo. Setelah itu Sunan Giri pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan pulang sambil mengawal kayu jati yang dihanyutkan ke sungai tadi, hingga ketika sampai ke bukit dekat sungai Bengawan Solo, di sini Sunan Giri berniat mengambil kembali tongkat yang ditancapkan itu, namun ketika sampai ke sana, dia menjadi heran ketika melihat sosok misterius yang mengikutinya itu masih menunggu di sana. Setelah itu Sunan Giri pun menghampiri sosok misterius itu. Di sini, sosok itu sangat terkejut ketika melihat Sunan Giri ada dua, namun ketika ditanya maksud dan tujuannya itu, dia kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Wasingo, dan dia mengatakan bahwa dia mengikuti Sunan Giri karena mengikuti kata hatinya, namun dia tidak berani mendekat, dan tidak ada tujuan apa-apa. Setelah itu Sunan Giri kemudian memberikan tongkat ajaib itu kepada Wasingo ini, di mana dia juga memberi nama ke tempat itu dengan sebutan Gunung Giri. Setelah itu Sunan Giri pun berpamitan, dan dia pun melanjutkan perjalanannya pulang ke Demak Bintoro. Di sisi lain, dikatakan bahwa Wasingo ini tinggal di Gunung Giri dan setelah meninggal, dia kemudian menjelma sebagai singa yang merupakan penunggu di Gunung Giri.